Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat dan tetap semangat ya, meskipun kita terpisah oleh ruang dan waktu, tapi kalian juga harus tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran matematika. Di kelas 5 ini, kemampuan yang harus kalian miliki adalah menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Pada pagi hari ini, kalian akan Butika ingatkan kembali tentang pecahan biasa, desimal, campuran, maupun pecahan persen. Oke, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering mengucapkan tentang pecahan, tapi kadangkala kalian itu tidak merasakan bahwa kalian itu sedang belajar tentang pecahan. Butika beri contoh, kalau kamu punya satu buah roti, kemudian kamu bagi menjadi 3 bagian, dan satu bagiannya kamu berikan ke adik kamu, berarti kamu telah memberikan 1 dari 3 bagian untuk adik kamu. Kalau dalam bahasa pecahan biasanya adalah 1/3. Begitu ya. Nah, sekarang mari kita belajar untuk mengingat kembali tentang pecahan biasa, pecahan desimal, dan campuran serta persen. Mari kita ingat pecahan biasa. Pecahan biasa itu bilangan yang diubah dalam bentuk A per B, di mana A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. B-nya sebagai penyebut tidak boleh sama dengan 0. Ingat-ingat ya. Nih, 1/2. Berarti dibaca 1/2. 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Kemudian pecahan desimal. Pecahan desimalnya ini dibacanya 0,15. Ingat ya, bilangan setelah koma dibaca persatuannya. Jadi 0,15, 2,768. Kalian pasti sering mendengar 2,57, 3,126. Nah, itu belum benar. Yang benar setelah bilangan koma itu dibacanya persatuan. 3,14, 1,005, begitu ya anak-anak. Kemudian ini persen. Persen artinya per 100. Kalau ada bilangan seperti ini, berarti kalian tinggal bacanya 20%. 20/100 jika kita ubah menjadi pecahan biasa. Kemudian pecahan campuran. Pecahan campuran ini terdiri dari bilangan asli dan juga bilangan pecahan. Kalau kita baca, ini menjadi 41/3. Begitu. Nah, sekarang perhatikan gambar lingkaran ini. Oke, ada lingkaran. Satu lingkaran penuh ini dibagi menjadi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian ini kita sebutkan menjadi penyebut. Nah, kemudian bila daerah yang diarsir, kita beri nama menjadi daerah pembilang. Ada berapa yang diarsir? 1, 2, 3. Yang warna kuning ada 3 bagian. Berarti dalam bentuk pecahan biasa 3/8. Kemudian Butika minta nih, pecahan biasanya yang ini diubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Ingat, desimal itu berarti penyebutnya dibuat per 10, per 100, per 1000, dan sebagainya. Kita lihat, oh ini masih dalam bentuk pecahan 3/8, pecahan biasanya ini 3/8 dan penyebutnya masih angka 8, belum bentuk per 10, per 100, per 1000 atau seterusnya. Maka kita ubah. Kalau dalam bentuk per 10, oh ini tidak bisa nih. Kalau dalam bentuk 100 masih ada komanya ini. Nah, coba kalau kita bentuk dalam 1000 penyebutnya. Oh bisa. 8 kali berapa ya yang isinya 1000? Oh, 8 itu dikalikan 125. Kalau penyebut kita kalikan 125, maka pembilang juga dikalikan 125. Kita peroleh 3 kali 125 sama dengan 375. 8 kali 125 sama dengan 1000. Nah, cara mengubah ke dalam bentuk desimal pertama adalah kamu tuliskan
pembilangnya. Pembilang dituliskan semua. 3, 7, 5. Kemudian perhatikan, penyebutnya 1000. 1000 itu nolnya ada berapa? Oh, nolnya ada 3. Berarti 3 angka dari belakang koma. Kita hitung dari belakang ya. 1, 2, 3. Depannya kita beri koma. Kalau tidak ada angka di depannya, berarti kita beri angka 0. Kalau misalkan ada angka di depannya, misalkan ini Bu Tika punya 4567 per 1000, misalnya begitu ya. Sebentar, Bu Tika beri contoh 4567 per 1000. Nah, bagaimana cara mengubah jadi desimal? Kita pertama kali tuliskan pembilangnya 4567. Kemudian perhatikan, penyebutnya 1000. 1000 itu nolnya 3, berarti 3 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3. Baru kita beri koma. Berarti kita menyebutkan ini membacanya 4,567. Gitu ya anak-anak. Sekarang itu sebagai contoh lainnya. Kemudian untuk mengubah ke dalam bentuk pecahan persen, ingat persen tadi adalah per 100. Tadi kita sudah peroleh bahwa 375 per 1000. Nah, penyebutnya harus kita ubah jadi per 100. 1000 biar jadi 100 harus kita bagi 10. Kalau penyebut dibagi 10, maka pembilang wajib dibagi 10. Berarti 1000 dibagi 10 hasilnya 100, maka 375 dibagi 10 adalah 37,5. Kalau sudah dapat seperti ini, sudah per 100, tinggal kita ubah tulisannya menjadi 37,5%. Gitu ya. Kemudian nah, ini contoh lain. Ada gambar lingkaran. Satu lingkaran dibagi menjadi 4 bagian. Berarti penyebutnya 4. Ada satu daerah yang diarsir. Berarti pembilangnya 1. Kita baca pecahan biasanya menjadi 1/4. Dari gambar ini, pecahan biasanya adalah 1/4. Kemudian, dari pecahan biasa ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. 1/4. 4 bisa nggak ya diubah menjadi per 10? Oh bisa, tapi masih ada komanya. Coba kita ubah jadi 100. Oh iya, 100 itu kalau 4 dikali 25. Jadi, kita tuliskan 4 kali 25 sama dengan 100. Udah toh? Kemudian kita cari yang pembilangnya dulu. Pembilangnya, tadi penyebut kali 25, otomatis pembilang juga kali 25. 1 dikali 25 adalah 25. Berarti isinya 25 per 100. 25 kita tuliskan dulu. 100 berarti 2 angka di belakang koma. Karena nolnya ada 2. Kita tulis 1, 2. Baru kita beri koma dan kita beri tambahan 0 di depannya. Nah, sekarang persen. Sudah dalam bentuk 25 per 100. Sudah dalam bentuk per 100, berarti tinggal kita ubah simbolnya 25%. Begitu ya anak-anak. Ini silahkan kalian cermati lagi bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal dan juga ke dalam bentuk persen. Nah, sekian pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Ingat, target kita hari ini adalah mengingat kembali tentang pecahan biasa, desimal, campuran, dan persen. Jadi kalian ulang-ulang lagi video yang Bu Tika kirimkan hari ini. Semangat ya anak-anak. Kalau masih bingung, silahkan kamu bisa menghubungi Bu Tika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.